Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi, ketemu lagi di channel ini. Sekarang kita bahas teknik DNC, ya, teknik divide and conquer. Eh, Teknik ini digunakan untuk mengetahui, ya, nilai paling besar berapa sih dan nilai paling kecil berapa sih, ya. Jadi dari beberapa deret angka, ya, dari beberapa deret angka untuk menentukan dari sekian banyak angka tersebut, angka terbesar adalah angka berapa, angka yang terkecil juga angka berapa, seperti itu. Teknik divide and conquer ini eh, ke ini ya, sebenarnya ini namanya straight max min, ya, untuk mencari nilai terbesar dan terkecil, ya. Untuk aturannya sendiri ini bebas, nilainya nggak mesti terurut dari kecil ke besar atau besar kecil atau random, nggak apa namanya, nggak ada ketentuan, ya. Jadi bebas mau berurut kah atau masih acak kah, terserah, ya. Ini straight max min. Oke, kita mulai. Contoh pertama, dalam suatu array namanya A, ada 9 elemen. Elemen pertama 22, elemen kedua 13, elemen ketiga -5, sampai elemen ke-9 7. Ya, ada 9 elemen. Jadi kalau kita gambarkan itu kira-kira kayak gini, ya. Ini indeksnya, indeks nomor urutnya, terus ini datanya, isi datanya. Indeksnya berapa? Dari 1 sampai 9. Ya, dari 1 sampai 9. Berikutnya datanya yang ke 1 22. Ya, untuk lebih mudahnya kita bikin seperti ini dulu, ya. 13 -5 -8 15 60 17 31 4 7. Ya, untuk lebih mudahnya kayak gini dulu kita gambar. Ini oke, ya. Terus kita atur, ya, seperti ini kira-kira. Saya perbesar biar lebih jelas. Nah, ini deretnya nih. Deretnya kan masih acak nih, nggak berurutan. Ya, nggak berurutan. Nah, teknik ini untuk mengetahui di antara deret ini yang nilai terbesar berapa, nilai terkecil berapa. Kita sebagai manusia yang punya akal sehat, punya nalar, nggak perlu nggak perlu proses macam-macam. Begitu ditanya angka terbesar berapa, otomatis 60. Angka terkecil berapa, otomatis -8. Seperti itu. Karena kita manusia bisa di luar kepala mengerjakannya. Tapi kalau komputer nggak bisa seperti itu, mereka mesti ngecek satu-satu, membandingkan satu-satu tiap-tiap elemen tersebut, ya. Adapun dengan teknik DNC ini, ya, dipecah-pecah, hampir sama kayak di apa eh, pengenalan divide and conquer yang pertama itu, video yang pertama, video sebelumnya. Nah, ini aturannya, ya. Yang pertama, saya tulis di sini, ya. Saya ketik di sini. Dipecah hingga sampai elemennya apa ya, gimana ya bahasanya, ya, elemennya satu-satu, ya, inilah pakai bahasa sehari-hari aja. Dipecah sampai elemennya satu-satu, ya. Jadi sendiri-sendiri. Berikutnya yang B, titik tengah. Titik tengah itu indeks pertama ditambah indeks terakhir dibagi 2, ya. Nah, ini rumusnya, ya. Indeks pertama ditambah indeks terakhir bagi 2.
Di sini ada keterangan lagi, jika hasilnya pecahan bulatkan ke bawah ya, saya tandain deh ini. Nah, jika hasilnya pecahan bulatkan ke bawah. Kita mulai ya, kita gambar dulu. Pertama ini, ya, kita tulis, kita bikin pohonnya dulu. Kalau sesuai aturan dari modulnya, bikin pohonnya dulu. Indeks pertama berapa? Indeks pertama yaitu 1. Berikutnya indeks terakhir yaitu 9. Nah, ini tulisannya kurang gede, sebentar ya. Saya perbesar dulu ya. Saat ini bukan 1,9 bacanya ini ya, ini bacanya 1 dan 9 ya, 1 dan 9. Terus kita pecah bagi 2. 1 sampai 9 ini kita pecah bagi 2. Caranya gimana? Ya ini caranya. Kita cari titik tengahnya dulu. Caranya indeks pertama tambah indeks terakhir, yaitu 1 ditambah 9 dibagi 2. 1 tambah 9 10. 10 bagi 2 5 ya, 10 bagi 2 5. Jadi ini kita copy. Nah, ini cabangnya nih. Cabangnya di sini. Ya, di sini berarti 5. Di sini setelah 5 apa? Setelah 5 6. Nah, yang di sini 5 itu kan dibagi 2 nih. Berarti indeks pertama ya, awal 1 dan 5. 1 maksudnya 1 sampai 5. Ya, 1 sampai 5. Setelah ini 6. Ya, berarti gini. 1 ini saya ulangi nih biar gampang. Tadi kan posisi begini. Ya, posisi seperti ini. 1 ini turun di sebelumnya 5. Nah, 1. Nah, turun seperti ini. Berikutnya 9 ini turun di sebelah kanannya 6. Ya, jadi kayak gini. Jadi bacanya ini 1 sampai 5. Ya, ini 1 sampai 9. 1 dan 9 atau 1 sampai 9. Ini 1 sampai 5. Ini 6 sampai 9. Jadi dibagi 2 aja. Ibarat ada jalanan nih, panjangnya panjangnya 9 km. Kilometer dibagi 2. Kilometer ke 1 sampai kilometer ke-5 ya, itu untuk bagian A. Ya, untuk sebelah kiri. Kilometer 6 sampai 9 untuk sebelah kanan. Kayak gitu aja. Berikutnya, apakah masih bisa dipecah ini? Masih bisa ya. Dipecah sampai elemennya satu-satu. Ini kan 1 sampai 5 nih. Berarti masih ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, masih dempetan tuh, ada 5 angka masih dempetan. Ini pun juga sama. 6 ya, ini ya, yang ini ada 6, 7, 8, 9. Ada 4 angka yang berderet. Nah, kita pecah lagi. Ya. Berikutnya ini. Kita pecah. Cara pecahnya gimana? Sama kayak ini. Ya, kita ambil titik tengahnya. 1 tambah 5 sama dengan 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. Ya, 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi pecahannya seperti ini. Sebelah sini, terus pecahannya lagi sebelah sini. Ya,
Kita ulangi. 1 ditambah 5 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti kita tulis di sini 3 ya. Berikutnya yang sebelah sini kita tulis apa? Setelah angka 3 berapa? Setelah angka 3 adalah 4. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke, harus agak dempet nih ya, soalnya ruangnya sempit. Berikutnya 1 ini ya, 1 yang ini yang saya highlight, turunkan ke bawah sebelum angka 3. 1, 3. Jadi bacanya 1 sampai 3. Berikutnya yang angka 5 yang saya highlight, angka 5 yang saya highlight, diturunkan ke sebelah kanan angka 4. Jadi 4 sampai 5. Ya. Yang ini nanti dulu ya, yang ini belakangan. Kita kerjakan yang cabang yang sebelah kiri dulu. Berikutnya, apakah masih bisa dipecah? Masih bisa. Ya. Ini 1 sampai 3 ya. Antara 1 sampai 3 kan masih ada 2. Angka 1, angka 2 dan angka 3. Berhubung masih ada angkanya di antara 1 dan 3, kita pecah lagi. Caranya sama. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ya, jadi turunannya ini dimulai dari 2. Ya, 2. Terus di sebelahnya lagi. Setelah 2 apa? Setelah 2 adalah 3. Nah, kayak begini. Berikutnya lagi, angka 1 ini letakkan di sebelum angka 2. Berarti 1 sampai 2. Berikutnya angka 3 ini letakkan di sebelah kanan angka 3 yang di bawahnya. 3. Ya. Ini 1 sampai 2, ini 3 dan 3. Ya, gitu aja. Nah, berikutnya yang ini. 4 sampai 5. Apakah 4 sampai 5 ini kita pecah lagi? Nggak perlu. Ya, nggak perlu. Kenapa? Karena 4 dan 5, angka di antara 4 dan 5 itu udah nggak ada. 4 dan 5 itu udah dempet. Ya, udah dempet. Habis 4, ya 5. Sebelum 5, ya 4. Beda sama ini. Kenapa ini kita pecah lagi? 1 dan 3. Karena di antara 1 dan 3 masih ada angka 2. Ya, setelah 1, 2. Sebelum 3, 2. Ya. Jadi saya kasih tambahan di sini deh. Ya. Tambahan di sini ya. Pecah terus sampai angkanya berdampingan. Gimana ya bahasanya yang enak ya? Jika angkanya belum bertetangga, ya maksudnya itu bertetangga itu dempetan ya, kayak 1 dan 2 itu bertetangga tuh. 1 dan 3 itu bukan tetangga karena masih ada 2 lagi seperti itu ya. Enggak dempetan ya. Jika angkanya belum berdempetan lah ya, berdempetan. Jika angkanya belum berdempetan, pecah terus. Ya, pecah terus. Jika angkanya sudah berdempetan, jangan dipecah lagi. Nah, ini
Ya, ini pakai bahasa sehari-hari nih. Saya nggak tahu bahasa resminya kayak gimana. Ya. Kenapa 1 dan 9? Jadi penjelasannya seperti ini. Kenapa 1 dan 9 ini dipecah lagi jadi 2? Karena di antara 1 sama 9 itu ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, makanya dipecah lagi. Jadi 1 dan 5 dan 6 dan 9. 1 dan 5 kenapa dipecah lagi? Karena di antara 1 dan 5 ada 2, 3, 4. Makanya dipecah lagi. Begitu seterusnya ke bawah. Ya, nah ini udah nih yang sisi kiri. Sekarang yang sisi kanan, 6 dan 9. Apakah dipecah lagi 6 dan 9 ini? Ya, dipecah lagi karena antara 6 dan 9 ada 7 dan 8. Ya, sekarang kita pecah. Caranya sama. 6 tambah 9, 15. 15 bagi 2, 7 setengah. 7 setengah 7 setengah dibulatkan ke bawah yaitu 7. Ya, berarti di sini turunannya ya kita tulis 7. Dan di sini setelah 7 berapa? Setelah 7 adalah 8. Berikutnya 6 ini kita taruh di mana? 6 ini kita taruh di sebelumnya 7. Nah. Ya, berikutnya yang 9 kita taruh di mana? 9 ini kita taruh di setelahnya 8. Ya, nah sekarang kita lihat lagi nih, ada 2 nih, cabang baru ada 2 nih. Kita lihat apakah perlu dipecah lagi? 6 dan 7 apakah perlu dipecah lagi? Nggak perlu karena 6 dan 7 sudah berdempetan. Ya, ini ya. Jika angkanya sudah berdempetan, jangan dipecah lagi. Udah dempet nih. Berikutnya 8 dan 9 dipecah lagi nggak? Enggak. Karena ini berdempetan ya. 8 dan 9 itu berdempetan. Begitu udah jadi, udah kita tinggal bikin garisnya. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, kita percepat gambar garisnya ya. Ya, nah ini udah jadi nih, kira-kira gambar pohonnya seperti ini. Ya, ini udah jadi akarnya 1 dan 9 akarnya, berikutnya cabangnya, dahannya sampai ujung-ujungnya. Lalu setelah ini diapain? Setelah ini kita masukin angka-angkanya. Ya. Kita balik. Ya, kita balik. Pohonnya kita balik. Kita copy ya, sebentar. Kita balik seperti ini ya. Garis-garisnya juga tinggal kita tambah seperti ini ya. Gambar garisnya kita percepat ya. Nah, udah jadi nih gambarnya nih. Ini udah dibalik nih ya, udah dibalik. Nah, sekarang kita tinggal isikan. Ya, ini ada apa? Pohon kebalik ya, pohon kebalik. Bagannya kebalik. Nah, ini tinggal kita isi-isikan aja nih. Ya, isi-isikan aja nih. Ya, yang kita isi pertama yang mana? Yang selingkar ya. Ini yang selingkari.
yang kita isi adalah yang di luar-luar dulu. Ya, di luar. Ini di luar. Maksudnya yang di luar itu yang nggak ada cabangnya ya. Ini udah mentok nih, nggak ada cabangnya. Sama ini juga nggak ada cabangnya. Ini juga nggak ada cabangnya. Ini juga nggak ada cabangnya. Ya. Jadi yang kita isi ini dulu. Nah, kita isi ini dulu. Cara isinya gimana? Kita tinggal patokan sama tabel yang di atas ini, tabel yang ini. Ya. Ya, tinggal kita isi. Ini 1 dan 2 artinya apa? Artinya 1 dan 2 masukkan angka di indeks 1 dan di indeks 2, yaitu 22 dan 13. Nah, kita masukin sini. 22 dan 13. Ya. Berikutnya yang ini. Kita masukkan angka yang ada di indeks 3 dan indeks 3. Indeks 3 yaitu ini, minus 5. Berarti minus 5 dan minus 5. Minus 5 dan minus 5. Ya. Berikutnya ujung yang di luar lagi, 4 dan 5. Berarti kita masukkan indeks 4 dan indeks 5, yaitu minus 8 dan minus 15. Minus 8 dan 15. Berikutnya 6, indeks ke-6 dan indeks ke-7. Indeks ke-6 dan indeks ke-7 yaitu 60 dan 17. Ya, 60 dan 17. 60 dan 17. Berikutnya indeks ke-8 dan 9 yaitu 31 dan 47. 31, 47. Ya. Berikutnya kita kerjakanlah yang cabangnya ini, yang tengah-tengah ini. Ya. Ini udah kita kerjakan, sekarang kita kerjakan ini. Sekarang kita kerjakan ini. Ya, cara bacanya udah beda. Ini cara bacanya 1 dan 3, bukan kalau yang udah di dalam lingkaran dalam ini, ya. Cara bacanya udah bukan masukkan angka yang di indeks 1 dan masukkan angka yang di indeks ketiga, bukan seperti itu. Cara bacanya seperti ini. Di antara indeks ke-1 sampai indeks ketiga, yang paling besar berapa dan yang paling kecil berapa. Ya, saya ulangi. Di antara indeks ke-1 dan indeks ketiga, angka yang paling besar berapa dan yang paling kecil berapa. Ya, jadi kita lihat aja di sini angka-angkanya. Berdasarkan ini ya, rantingnya nih, apa namanya, garisnya. Berarti ada 22 dan 13, 22, 13, dan minus 5 dan minus 5. Ya, berarti yang terbesar adalah 22, yang terkecil adalah minus 5. Seperti itu. Ya. Berikutnya yang ini. Yang ini udah nih. Berikutnya yang ini. Jadi kita baca di antara indeks ke-1 sampai indeks ke-5, yang terbesar berapa, yang terkecil berapa. Ya, biar gampangnya gini. Kita lihat aja garisnya. Ya, ini 1 sampai 5. Ya. Kita abaikan 1 dan 5-nya. Kita ikutin aja nih garis. Ya, ini garis dan garis ini. Ada 22 dan 5 dan ada minus 8 dan 15. Ya. Di antara 4 angka yang saya highlight ini, yang terbesar adalah berapa? Yang terbesar adalah 22. Kita tulis di sini. 22. Yang terkecil berapa? Yang terkecil adalah minus 8. Minus 8. Seperti itu. Ya, berikutnya yang ini. Ya, 6 dan 9.
Kita highlight lagi nih angkanya. Ya. Di antara 60, 17, 31, 47, ya, di antara keempat angka yang saya highlight ini, yang terbesar berapa? Yang terbesar adalah 60. Yang terkecil adalah 17. Berarti kita tulis di sini 60 dan 17. Ya. Udah selesai. Sekarang kita tinggal cari rootnya, akarnya. Ya, jadi sekarang kita lepas. Ini kita pinggirkan. Nah, sekarang ini kita fokus di sini. Nah, kita fokus di sini. Kita highlight lagi 4 angkanya. Ini dan ini. Ya. Di antara 22 minus 8, 60 dan 17, terbesar berapa? Terbesar adalah 60. Terkecil berapa? Terkecil adalah minus 8. Jadi kita tulis di sini terbesar 60, terkecil minus 8. Ya. Jadi dengan ini ketahuanlah nilai terbesar adalah berapa? 60. Ya. Nilai terkecil adalah berapa? Adalah minus 8. Udah selesai. Ya, caranya bertele-tele. Kalau komputer kalau mau diajarin ya begitu. Kita tinggal tanamkan aja algoritmanya ke bahasa pemrograman. Ya, kalau manusia sih gampang. Terbesar berapa? 60 langsung kan. Terkecil berapa? Minus 8 langsung. Jadi seperti itu. Gambarnya seperti ini. Ya, jadi sama kok kayak di slide nah ini. Ya, sama. Ya kan? Kok ini yang dibuka? Salah. Ini lagi. Berikutnya kita masuk ke contoh 2. Ya, contoh 2 ini kita copy ya. Ini kita copy. Ini kita copy, kita siapin dulu alat dan bahannya. Gitu ya. Bentar ya, kita ulang ya. Seperti ini. Terus apanya lagi nih copy nih? Nah ini, takutnya nanti kepake kan. Copy lagi di sini. Kita mulai nih, ya. Kita mulai di sini. Indeksnya ada berapa? Ada 1 sampai 8. Ya, 1 sampai 8. Jadi kita tulis di sini 1 sampai 8. Ya, 1 sampai 8. Berikutnya kita pecah. Cara pecahnya gimana? Kenapa kita pecah? Karena 1 dan 8 itu nggak berdempetan. Karena di antara 1 dan 8 masih ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Masih ada banyak angka, ya. Jadi gimana caranya kita mencari di antara deret angka ini mana yang terbesar, mana yang terkecil. Berikutnya kita jumlahkan terus kita bagi 2. 1 tambah 8 adalah 9. 9 dibagi 2, 4,5. Ya. 1 tambah 8 sama dengan 9. 9 dibagi 2, 4,5. Dibulatkan ke bawah karena pecahan jadi 4. Ya, jadi kita tulis ini 4. 4. Terus sebelahnya setelah 4 berapa? Setelah 4 yaitu 5. Terus angka 1 ini
Nah, angka 1 yang saya highlight ini saya taruh di mana? Taruh di depannya angka 4. Nah, berikutnya angka 8 saya taruh di mana? Angka 8 saya taruh di sesudahnya, di belakangnya angka 5. Kayak gini. Berikutnya kita pecah lagi. 1 dan 4 apakah dipecah lagi? Ya. Kenapa ya? Karena antara 1 dan 4 masih ada 2 dan 3. Makanya kita pecah lagi. Ya. Pecah dulu. Satu ditambah 4 sama dengan 5. 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. 2,5 dibulatkan ke bawah sama dengan 2. Sini 2. Terus di sini berapa? Di sini angka setelah 2 yaitu 3. Ya, seperti itu. Berikutnya kita isi nih. Di sini ada 1, ya. Satunya kita turunkan ke sini. Ke depan angka 2. Tuh. Berikutnya 4. Ya, 4 kita turunkan di belakang angka 3. 4. Nah, kayak gini. Sudah ini dipecah lagi nggak? Kita lihat. 1 dan 2. Udah dempetan nih 1 dan 2. Udah nggak ada angka bulat, bilangan bulat di antara 1 dan 2. Udah nggak ada. Ya, kalau udah nggak ada, ya kita lihat peraturannya. Jika angkanya sudah berdempetan, jangan dipecah lagi. Berarti 1 dan 2 nggak usah dipecah. Berikutnya yang 3, 4. Apakah dipecah lagi? Enggak. Karena 3 dan 4 sudah berdempetan. Ya. Jadi nggak usah dipecah. Berikutnya, ini yang sebelah kiri udah. Sekarang yang sebelah kanan. 5 dan 8. Mesti kita pecah nggak? Harus. Ya, karena antara 5 dan 8 masih ada angka 6 dan 7. Makanya kita pecah lagi. Kita kosongkan dulu. Nah, kita isi berapa nih? 5 ditambah 8 yaitu 13. 13 bagi 2 yaitu 6,5. 6,5 bulatkan ke bawah yaitu 6. Berarti di sini kita tulis 6. Lalu sebelahnya setelah 6 yaitu 7. Nah, angka 5 ini kita turunkan ke bawah. Angka 5 yang saya highlight ini kita turun ke bawah sebelum angka 6. Berarti 5 dan 6. Berikutnya, angka 8 ini kita turunkan setelah angka 7. Sesudah angka 7. Di belakangnya angka 7 yaitu 8 sini. Ya. Berikutnya 5, 6. Dipecah lagi nggak? Nggak perlu karena 5 dan 6 sudah dempet. 7, 8 dipecah lagi nggak? Nggak perlu karena 7 dan 8 sudah dempet. Ya, jadi sekarang kita tinggal gambar garisnya. Ya, gambar garisnya kita percepat. Ya, ini gambarnya udah jadi nih. Pohonnya udah jadi. Ya. Sekarang kita balik. Ya, kita balik untuk mempermudah. Sebenarnya sih saya nggak tahu kenapa mesti dibalik ya. Padahal kalau nggak dibalik juga bisa sebenarnya. Ya, kita ikutin aja ya aturan main dari slide. Nah, kita balik nih. Ya, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Ini baris paling bawah. Berikutnya level kedua. Berikutnya level teratas jadi level paling bawah. Ya, sekarang tinggal tambahkan garisnya lagi. Nah, seperti
seperti ini. Ya, gambar garisnya kita percepat. Ya, udah nih, udah jadi nih. Udah dibalik ya, udah dibalik. Nah, sekarang kita tinggal input nilainya. Ya, sekarang yang kita kerjakan yang mana dulu? Sesuai tadi yang kita kerjakan yang di ujung-ujung dulu. Ya, yang nggak ada cabangnya. Ini 1, 2 nggak ada cabangnya. 3, 4 nggak ada cabangnya. 5, 6 nggak ada. 7, 8 nggak ada. Jadi yang kita kerjakan ini dulu. Nah, kita lihat ya indeksnya ya. Angka di indeks 1 dan indeks 2, yaitu 1 dan 7. Kita tulis di sini. 1 dan 7. Berikutnya, angka di indeks ketiga dan di indeks keempat, yaitu 0 dan 8. 0 dan 8. Berikutnya, angka di indeks kelima dan 6. Ya, angka di indeks kelima dan ke-6, yaitu ini indeks kelima dan 6, yaitu 1 dan 9. 1 dan 9. Yang terakhir, angka di indeks 7 dan 8. Indeks 7 dan 8 yaitu ada 4 dan 5. 4 dan 5. Ya, yang ujung udah selesai kerjakan. Sekarang yang di dahannya. Ya. Ingat, cara bacanya udah bukan angka di indeks ke-1 dan di indeks ke-4, bukan seperti itu caranya. Ya, biar lebih gampang kita lihat aja nih. Angka-angka yang barusan kita input. Ya, yang di atasnya 1 dan 4, yaitu 1, 7, 0, 8. Baru kita input, baru kita kasih pertanyaan. Di antara 1, 7, 0 dan 8, angka terbesar adalah 8. Angka terkecil adalah 0. Ya, berarti kita tulis di sini. Angka terbesar adalah 8, angka terkecil adalah 0. Ya, sama yang ini juga. Di antara ya 1, 9, 4 dan 5, di antara angka 1, 9, 4 dan 5, angka terbesar adalah berapa? 9. Angka terkecil adalah 1. Berarti kita tulis di sini. Angka terbesar adalah 9. Angka terkecil adalah 1. Ya. Dahannya udah, sekarang terakhir yang terakhir kita kerjakan ini. Rootnya, akarnya. Disinilah finalnya ya, ketahuan yang terbesar berapa, yang terkecil berapa. Ya. Kita blok lagi, kita highlight lagi. Di antara angka-angka yang saya highlight ada 8, 0, 9 dan 1. Angka terbesar berapa? 9. Angka terkecil berapa? 0. Berarti di sini ya, angka terbesar adalah 9, angka terkecil adalah 0. Ya, jadi ketahuan nih, dengan proses ini akhirnya ketahuan angka terbesarnya adalah, angka maksimalnya adalah 9, angka minimumnya yang paling kecil adalah 0. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Bertele-tele bukan? Iya, bertele-tele. Ya, mau nggak mau kita harus belajar ini supaya nanti kita nggak tahu kedepannya kalau kita disuruh bikin program, bisa jadi kita disuruh bikin program dengan algoritma seperti ini, ya kan, kita nggak tahu. Ya, jadi komputer itu bodoh. Gimana caranya komputer itu bisa mengerjakan dengan cepat? Kita mesti tahu algoritmanya dulu, cara kerjanya. Nanti setelah itu cara kerjanya kita kita terjemahkan ke dalam bentuk bahasa pemrograman. Algoritmanya kita tanamkan ke dalam bahasa pemrograman. Nanti biar komputer yang kerja sisanya. Seperti itu. Ya. Emang panjang sih, cuma kalau kurang jelas silahkan nonton dari awal lagi. Dijamin gratis. Oke, dari saya cukup sekian. Kalau video ini bermanfaat, silahkan di share, di klik subscribe, di like, dan kalau ada pertanyaan silahkan di
kasih pertanyaan di kolom komen. Insya Allah saya jawab. Ya, oke. Dari saya cukup sekian. Teknik DNC cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.